Selamat malam Mbak E. Halo, Halo. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam Halo. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak, Mbak, ya. aku harap maksudnya harap ngomong. Aku kan finish kan bulan itu ya, Mbak. Oke, sebentar Mbak ya. Percakapan kali ini kita rekam, nanti kita unggah di konten YouTube. Jadi tolong jangan sebutkan nama siapapun dalam percakapan kita kali ini ya. Oke, Mbak. Gimana ceritanya? Mbak, kok paspor. Aku kan bulan 6 akhir keluar dari majikan. 6 apa 7? Nah, nah 7 iku finish. Tapi bulan 6 aku keluar dari majikan. Oke. Terus tapi paspor aku tak gadein, bisa nggak cari majikan lagi? Nah, rencana sampean untuk ngambil paspornya kapan? Mungkin bulan 6, Mbak. Bulan 6 sebelum keluar majikan. Mm-mm. Bisa. Sampean kepengen pulang dulu atau langsung kerja? Nggak tahu, Mbak. Nggak tahu. Belum tahu. Belum ada planning. Belum. Oke. Selama sampean sebelum sampean keluar dari rumah majikan, sampean bisa mengambil paspor sampean, itu sampean masih bisa untuk cari majikan baru. Karena apa? Untuk proses dapat majikan baru itu kan sampean harus diperlukan paspor. Baru bisa proses untuk kontrak baru. Selama sampean nggak ada paspor, walaupun sudah ada majikan yang mau sama sampean, itu sampean nggak akan bakal bisa untuk proses dengan majikan yang baru. Okay. Kayak gitu. Jadi kalaupun seandainya sampean mau mepet pet sampai bulan 6 itu nggak ada masalah, kayak gitu loh. Yang penting kan intinya sampean sudah nggak bisa terlalu banyak untuk pilih-pilih majikan lah, kayak gitu kan, karena waktunya kan sudah mepet kayak gitu. Oke lah. Ya udah, makasih ya, Pak ya. Oke, siap. Makasih Mbak ya. Mudah-mudahan lancar semuanya ya. Oke. Makasih, Mbak. Yuk, bye-bye. Oke teman-teman semuanya ya, aku nggak ngerti kenapa sih kok kita harus selalu kebentel dengan masalah utang piutang, apalagi dengan menggadaikan paspor. Sedangkan paspor itu kan identitas pribadi kita ya, identitas yang sangat penting sekali. Aku nggak tahu walaupun sebutuh-butuhnya apapun kebutuhan uang yang harus kita urgent kayak gitu ya. Tapi kalau bisa sih ya, jangan sampai lah menggadaikan paspor. Kalau kayak gini sebenarnya mbaknya itu agak sedikit nggak tenang, panik, ujung-ujungnya nanti takutnya memilih untuk OS kayak gitu, karena buntu, jalan pikirannya kan buntu kayak gitu. Karena mbaknya nggak mau cerita panjang kali lebar, karena kan sebetulnya yang dicari kan bujuku, karena berhubung bujuku sekarang lagi kurang enak badan, jadi harus istirahat dulu kayak gitu kan. Jadi saya yang akan bantu untuk follow up, untuk menjawab telepon dari teman-teman selama saya ada waktu kayak gitu ya. Jadi saya nggak tahu ceritanya bagaimana, intinya mbaknya ini kan bulan 7 finish kontrak, bulan 7 awal ya, terus bulan 6 akhir itu dia keluar dari rumah majikan dan masih kepingin kerja di Hongkong, artinya masih kepingin cari majikan yang baru kayak gitu. Terus yang ditanyain, selama belum ada paspor apakah bisa untuk cari majikan. Cari majikan sih nggak ada masalah. Selama kita di Hongkong, kita bisa interview anytime, kapan aja bisa. Tapi walaupun kita dapat majikan, selama kita tidak ada paspor, ya sama aja. Kita itu nggak akan bisa untuk proses dengan majikan baru, sama aja dong. Kita ngasih harapan yang nggak jelas pada majikan yang baru, kayak gitu loh. Jadi kebanyakan agen kalau nggak ada paspor, kenapa kok banyak juga agen itu ya, aku mau daftar, mau finish kontrak cari majikan, biasanya dia mau nahan paspor dulu supaya satu ya, make sure dia itu nggak plan kayak gitu loh. Takutnya nanti dia daftar dapat majikan, paspor nggak dipegang kayak gitu kan, takutnya dia menghilang kayak gitu. Namanya proses kita kan nggak tahu ya, arah-arah itu kadang ada yang konsisten, ada juga yang delewer kayak gitu loh. Sudah dapat majikan, habis itu
menghilang begitu saja, menghilang tanpa alasan kayak gitu loh, menghilang tanpa berita, menghilang tanpa kabar kayak gitu. Jadi ya efek-efeknya seperti ini. Jadi kalau mbaknya mau cari majikan bisa-bisa aja selama visa izin tinggalnya masih di Hong Kong. Terus rezeki ini Mbak Em sudah dapat majikan ya bisa aja untuk proses, walaupun itu deadline-nya itu sudah sangat mepet sekali, itu tetap bisa diproses, nggak ada masalah. Mbaknya nggak usah panik, bukan hanya mbaknya yang barusan telepon aja ya, bagi siapapun teman-teman yang mungkin ada masalah dengan paspor yang digadaikan atau mungkin paspor yang terlilit hutang, biasanya kan seperti itu ya. Nah itu nggak akan ada masalah. Intinya kapan aja kita mau proses cari majikan itu kapan aja bisa. Jadi kalau memang paspor kapan mau diambil ya sudah. Kalau masih ingin kerja di Hong Kong ya sudah, paspor segera ditebus kayak gitu loh. Karena kita berani untuk pinjam uang ya kita harus bertanggung jawab untuk bayar utang kayak gitu, entah itu di rentenir, entah itu di bank, entah itu saudara, entah itu di bestie kayak gitu ya. Yang namanya utang itu harus diakhiri dengan bayar kayak gitu loh ya. Jangan sampai kita alasan paspor digadaikan wes nggak punya uang, habis itu kita laporan ke KJRI paspor kehilangan, terus bikin SPLP ujung-ujungnya adalah pulang ke Indonesia kayak gitu ya. Jadi kalau kita mau pulang Indonesia sama aja, kalau mau proses ke Hongkong lagi itu harus potongan. Jadi pilih yang mana. Kalau teman-teman finish kontrak di Hongkong ganti majikan kan paling cuma 10%. Tapi kalau teman-teman memilih tidak mau menebus paspor yang digadaikan, pengen nih ada SPLP, pulang ke Indonesia, ingin kembali lagi ke Hong Kong, harus bayar lagi yaitu potongan. Ini adalah sebuah pilihan kayak gitu ya. Bagi teman-teman yang kepengen cari majikan itu bisa. Jadi 3 bulan sebelum finish kontrak itu teman-teman bisa nyabang di agent manapun. Sampean di fotokopi aja ya dokumennya, itu kayak paspor, kontrak kerja, visa, Hong Kong ID kayak gitu. Nah ini adalah dokumen yang kita siapkan kalau kita mau cari majikan. Jadi di fotokopi aja semuanya, paspor kita, kontrak kerja kita, visa kita, Hong Kong ID kita. Terus kita bisa masuk ke agent-agent yang mungkin teman-teman tuh minat kayak gitu ya untuk daftar cari majikan. Karena di Hong Kong ini kan banyak sekali agen kayak gitu kan. Jadi kita boleh pasrah ke satu agen atau mungkin kita boleh nyabang, itu bebas. Nggak ada kita nggak boleh atau boleh, itu bisa gitu ya. Jadi intinya kita boleh aja lah nyabang ke agen manapun boleh, selama kita sudah dapat majikan ya kita harus konsisten untuk menyerahkan paspor kita untuk proses di majikan baru. Jadi sebelum tanda tangan kontrak pastikan teman-teman itu harus interview dulu dengan majikan, ditanya dulu yang jelas biar kita kontrak 2 tahun, selama 2 tahun kerja itu harus sesuai. Intinya apa? Kepengen libur, contoh kadang teman-teman kan minta libur setiap hari Minggu kayak gitu kan, tanyain, aku minta libur hari Minggu, bisa nggak? Bisa. Terus pulangnya juga tentuin, aku mau pulang ke rumah majikan itu sebelum jam 9 malam, itu juga bilang kayak gitulah, biar jangan nanti selepas masuk rumah majikan teman-teman itu banyak, majikan aku gini, aku pulang harus suruh jam 4 harus pulang, harus masak ini dan itu kayak gitu. Makanya harus konsekuensinya di saat kita mau dapat majikan interview, kita tuh harus ngomong secara jelas. Atau mungkin aku finish kontrak terus aku kepengen cuti, selepas visa turun aku kepengen cuti mungkin 2 minggu di bulan apa, special day kayak gitu ya, sebutkan di awal. Jangan sampai nanti masuk majikan visa sudah turun terus habis itu baru ngomong, ya itu kan pasti membuat unek-unek yang tidak enak antara kedua belah pihak kayak gitu ya. Kita juga nggak enak sama majikan juga baru kerja kok minta cuti, kemarin nggak ngomong kayak gitu kan. Nah itu makanya pentingnya interview itu bukan hanya job detail kita, tapi kalau kita punya request yang sekiranya kita urgent yang harus kita minta kayak gitu ya, sekalian ngomong. Kalau pagi biasanya aku harus sarapan nasi contoh ya, jadi aku mungkin akan
makan nasi paginya, terus kalau masalah lauk simple aja lah, sisa makanan yang semalam aku panasin juga nggak apa, atau aku nyeplok telur juga nggak masalah kayak gitu ya. Jadi sebutkan semuanya kayak gitu, terus bangun pagi jam berapa, terus aktivitasnya dari bangun pagi sampai tidur itu ngapain aja, biar kita itu ada gambaran cocok nggak, siap nggak kita kerja di situ kayak gitu ya. Kan banyak juga majikan kalau mau interview kita kan, anakku umur sekian atau orang tuaku kondisinya sekian, apa seperti ini, mungkin dia darah tinggi atau diabetes kayak gitu ya. Jadi benar-benar nggak boleh makan A B C D kayak gitu, jadi kamu harus bisa menjaga mengontrolnya kayak gitu. Nah teman-teman harus tahu juga, biasanya kalau Loyanka jaga orang tua itu kan biasanya kan sedikit sekali minyak, karena kan memang untuk kesehatan badannya ya kayak gitu ya, jadi sedikit sekali minyak. Jadi teman-teman jangan bingung, jangan dibilang majikan pelit. Ada juga yang bilang 1 liter itu bisa untuk nyampe 3 bulan kayak gitu ya. Jadi minyak 1 liter minyak goreng 1 liter itu bisa untuk 3 bulan. Ya wajar, karena orang sini kalau kita jaga Loyanka itu memang sangat dihindari sekali yang namanya minyak kayak gitu. Beda kalau kita orang Indonesia ya, senangannya goreng 1 liter itu hampir hanya 1 bulan aja kayak gitu loh. Semua serba goreng, tempe goreng, tahu goreng, belum lagi nanti kerupuk, belum lagi nanti tempe menjes, belum lagi nanti bakwan ote-ote, bakwan jagung kayak gitu, semua serba minyak kayak gitu ya. Beda. Jadi di sini teman-teman yang mungkin kaget ya, majikaku super berat, gimana sih minyak 1 liter kok sudah habis dipakai 1 bulan kok ngeroweng kayak gitu. Jadi teman-teman harus bisa manage kayak gitu ya, bahwa Hongkong itu tidak begitu terlalu suka dengan minyak goreng kayak gitu, karena itu minyaknya jahat kayak gitu loh. Jahatnya kenapa? Kadang kalau kita kurang olahraga, kurang minum air putih, kurang makan buah kayak gitu, itu mengakibatkan banyaknya tumpukan lemak atau kolesterol kayak gitu ya. Jadi makanya kenapa orang Hongkong itu umur 60, 70 itu ya alhamdulillah masih sehat. Banyak masih yang bisa bekerja di luar kayak gitu ya. Jadi beda dengan kita orang Indonesia, itu umur 50 itu wis sikile keju lah, boyoke bengkeng lah kayak gitu ya. Ya karena apa? Dari pola makan kayak gitu ya. Jadi untuk teman-teman garis poinnya aja hari ini, bagi teman-teman yang kepengen cari majikan, nggak usah bingung, nggak usah panik. Walaupun paspor sedang digadaikan, ya wis fokus aja untuk bisa menebus paspornya, supaya teman-teman bisa konsen untuk cari majikan yang baru. Pasti ada jalan di saat kita ada kemauan. Nggak usah bingung, nggak usah panik. Yang penting intinya tetap berusaha yang terbaik aja. Umur 37 mbaknya tadi itu adalah usia-usia idaman. Banyak majikan yang pasti suka ya, asal kita benar-benar konsisten niat yang bekerja kayak gitu ya. Oke, sudah mendengarkan dan see you in the next video. Bye.